Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, Berani Jujur. Hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Haji Haldi Agustian SESHMH, Wali Kota periode 2021-2025. Pada saat itu menjadi wali kota sangat luar biasa, bahkan menjadi idola bagi ibu-ibu saat itu. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota periode 2021-2025. Assalamualaikum Pak Heldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kan Bapak Haji Heldi Agustian SHMH ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Pak Heldi, selamat sore nih Pak Heldi. Gimana kabarnya Pak Heldi? Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya makin cerah aja ya walaupun udah selesai dari tugas wali kota ya Pak. Ya, dulu kan kegiatannya cukup padat. Iya. Ya kan? Kalau sekarang kan dulu ngurusin masyarakat, sekarang ngurusin keluarga juga. Ya, Jadi tetap ke masyarakat masih tetap juga. Tapi lebih banyak lari ke keluarga, khususnya kayaknya punya cucu baru nih Pak ya. Ya, alhamdulillah udah berapa bulan ya? Tanggal 2 Januari ya. Sampai sekarang kurang lebih udah 9 bulan ya. Lagi lucu-lucunya dong Pak ya. Lucu, namanya Dirgam. Dirgam, wah calon dari nanti kakeknya juga nih ya, generasinya. Pak, dengan kegiatannya pastinya tetap aja ya Pak, walaupun sudah tidak jadi wali kota lagi ya Pak ya. Kegiatan sehari-hari ya pasti selama kita masih hidup, ya tentunya kita kan punya, hanya berbeda aja kan segmennya. Kalau dulu kan aktivitasnya sangat padat, ya kan. Kalau sekarang kan kita lebih banyak bertemu keluarga, ya kan. Nah, kegiatan kemudian kedua mulai usaha kembali, gitu kan ya. Dulu kan jadi wali kota itu kan nggak boleh berbisnis, betul. Ya kan. Nggak, jadi betul-betul karena waktunya padat waktu itu kan. Jadi konsentrasi kita tetap bagaimana membuat sistem dan yang lainnya di pemerintahan. Nah, kalau sekarang kan waktu kita banyak, jadi sekarang kita bisa kontrol bisnis anak-anak gitu, seperti ada di perumahan. Kemudian anak yang bungsu karena dia peternakan juga udah bisnis lele sekarang. Bisa jadi ini ya, Sultan Lele ya Pak ya. Sultan Lele. Jadi apa namanya, karena dia di peternakan ya, dia hobinya ke binatang gitu. Nah, setelah kita dapat masukan, ternyata peluang berbisnis lele juga cukup menjanjikan juga. Lebih potensi juga sebenarnya. Potensi, sangat potensi, karena Cilegon ini kalau nggak salah hitungannya kebutuhannya 4 ton, baru terpenuhi 1 ton. Ya, jadi masih banyak peluang lah ya. Berarti besar nih peluang besar untuk usaha daripada ternak lele ya. Jadi ada 60 kolam sekarang. Ya kan, jadi ada yang bisa pembiakan ibaratnya gitu ya. Kemudian ada pembesaran. Gitu. Berarti anak Bapak yang bungsu itu memang benar-benar udah pure ke sana sekali ya? Ya, karena kan memang dia tadi isinya peternakan Brawijaya. Ingat dulu. Oh iya. Artinya waktu zaman kuliah nggak pernah ditengokin kosnya, saya nggak tahu. Jadi pas datang pada saat wisudanya aja. Oh gitu ya. Dan itu pun kurang dari 24 jam karena langsung balik lagi, ya kan. Jadi sekarang kita lagi nuntun anak yang bungsu ya. Kalau yang kedua kan di Dewan. Sudah lebih mandiri lah ya Pak. Kalau yang pertama kan ibu rumah tangga, berikut dengan ada intens di perumahan. Oh gitu. Berarti kalau dikilik ikut bapaknya semua ya kalau lebih tingginya untuk ke bisnis ya? Enggak juga lah, kan ikut ibunya. Ibunya kan dagang batik. Tapi ibunya memang, ibu bapaknya memang udah darahnya itu udah ngalirnya ke bisnis ya Pak? Jadi kita orang marketing ya. Jadi apa namanya, nggak bisa ngeborong apa, membangun apa, kita cuma bisa bagaimana kita menjual, karena memang basically saya di situ. Betul. Lebih condongnya ke situ ya Pak ya? Lebih condongnya ke menjual gitu. Pak, kita bicara tadi ini masalah batik nih Pak. Kayaknya batiknya sudah banyak dikenal gitu. Seperti apa Pak marketnya jauhnya yang punya ibu daripada istri Bapak lah? Ya, jadi intinya gini, membuat sesuatu yang nothing to something. Dulu kan Cilegon ini nggak ada sejarahnya batik, betul kan iya. gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan teman saya dari Semarang 16
Waktu itu kita mendidik, jadi yang ngebatik ini orang-orang Cilegon semua loh, orang-orang sini semua loh, orang-orang sekitar sini. Oh, bukan dari luar gitu ya Pak ya? Kan kalau dilihat kayaknya orang luar semua ya. Nggak ada mereka yang nyanting, karena kita pembinaan terlebih dahulu. Nah terus kemudian ya alhamdulillah motif-motifnya juga disesuaikan dengan motif Cilegon dan Banten. Oh iya. Karena memang ibu asli dari Solo, nah, jadi beliau lah yang punya peran di situ kan gitu ya. Kayaknya jadi ada kita sejarahnya. Cuma supporting aja. Ibu ada sejarahnya jadi putri Solo. Apa dasarnya memang ada satu kayak model gitu atau catwalk gitu pernah di jalan ke ibu? Nggak pernah. Karena ngelihatnya memang tampangnya kayak orang-orang model gitu ya Pak ya. Wah ini emang ya artinya dia tinggi gitu ya. Orang bilang kayak Arab katanya. Enggak coba gitu. Saya malah berpikir kayak putri Solo gitu kan. Karena dilihat dari fashionnya ya. Ya. Tapi kalau keturunan ada keturunan Mangkunegaran keempat. Oh gitu. Jadi saya lihat di rumahnya tuh yang di Solo itu banyak juga keluarganya jadi bupati. Zaman-zaman dulu. Zaman gitu, dulu itu ya. Dari Mangkunegaran keempat. Jadi kalau dibilang Jadi zaman... sananya atasnya itu Raden Patah. Jadi kalau dibilang kan darah biru ya Pak ya? Nggak apa-apa. Depannya merah. Darah tetap merah, tapi aturannya ada darah birunya ya. Ya Pak, saya lihat sendiri Bapak terkait dengan apa ya UMKM, terus terkait dengan dari bisnisnya gitu ya Pak ya. Bapak itu sekarang walaupun tidak jadi wali kota, tapi tetap aja bergemingnya itu Pak. Bahkan sampai ada prestasi segala itu, gimana itu Pak? Ya kalau kemarin saya juga kaget ya karena apa namanya kemarin kan ada Indonesian Creative Awards ya. Jadi saya diundang dan baru tahu hari Sabtu kalau nggak salah ya, untuk hari Senin ya, Jumat atau Sabtu lah gitu. Jadi mungkin dari panitia, tim juri dan yang lainnya melihat bahwa ada beberapa ide-ide kreatif yang notabene menjadi catatan penting gitu ya kan. Dulu kan Herman tahu kan kalau setiap orang pulang ke Sumatera lewat mana? Lewat ini. Merak kan. Tapi kan sekarang kan setelah itu kan kita bisa alihkan ke Ciwandan. Iya kan, benar. Ya termasuk mungkin co-firing dulu bahan bakar pendamping batu bara. Betul. Termasuk beasiswa 1.000 orang per tahun itu cukup banyak loh. Iya. Mungkin se-Indonesia cuma Cilegon doang. Masih. Kemudian gitu ya. Dari UMKM juga dengan pinjaman 25 juta per UMKM itu dengan bunga 0% juga jarang itu rasanya. Gitu. Jadi kita pengen kreativitas ini terus berlanjut gitu buat orang Cilegon ya, seperti itu ya. Harapan kita ya terima kasih kepada pemerintahan yang sekarang gitu, artinya kalau ini programnya dilanjutkan kan gitu ya. Karena kita tahu orang Cilegon juga punya hak untuk berkompetisi. Betul ya. Ya kan, dalam hal apa? Dalam hal ilmu. Betul. Kan kalau kita dulu kan tidak memandang keilmuannya apa. Iya. Yang kita pandang adalah bagaimana membangun SDM melalui apa? Intelektual. Jadi kalau mahasiswa itu rata-rata kan pola berpikirnya pasti beda. Jurusannya semua dibutuhkan kan gitu ya. Iya. Artinya walaupun Bapak tidak bergeming lagi di wali kota, tapi tetap juga untuk membimbing atau menuntun ya Pak ya. Ya intinya sih Khairunas Anfa'uhum Linnas. Baik-baiknya manusia yang bermanfaat kan, mudah-mudahan ada manfaatnya kan gitu kan. Benar sekali. Ya kan kayak sekarang alhamdulillah kan ada SMP Negeri 12, 13, 14, 15 gitu kan. Benar. Kemarin kan juga mungkin Herman tahu kan, Bung Herman tahu bahwa menjabat saya cuma 3,5 tahun. Cuma sebentar. Tapi walaupun 3,5 tahun kan banyak yang dikembangkan. Ya alhamdulillah sih, termasuk palang pintu kereta api dan yang lainnya. Banyak sekali sih. Saya juga... Untuk keselamatan, untuk kepentingan masyarakat gitu kan. Saya nggak tahu sekarang masih bisa nggak kalau berobat pakai KTP lagi kan gitu ya. Mudah-mudahan sih Pak. Mudah-mudahan masih bisa karena kan walaupun bagaimana kan Bapak itu memberi satu pelopor untuk pada yang lainnya. Setidaknya masih bisa dijalankan, mudah-mudahan itu semua. Tapi kan ini kita melihat dari sesuatu sisi yang baik harus dilanjutkan. Iya, jangan sampai baik tapi dihentikan kan itu sangat sayang sekali ya Pak ya. Tapi memang banyak sih Pak yang memang harus dikerjakan atau di PR-PR yang lain yang punya Bapak itu kalau bisa dilanjutkan kan lebih baik. Amin ya Allah. Nah artinya
pemerintah sekarang juga harus memikirkan bagaimana perjuangan daripada wali kota sebelum-sebelumnya kan harus tetap dijalankan. Iya. Itu kan lebih baik. Itu namanya apa ya? Kepemimpinan yang estafet. Betul. Kita nggak ngeliat partainya, kita nggak ngeliat orangnya. Kalau Iya, kita bilang apa yang baik, ya sama. Pada saat saya menjadi wali kota juga yang baiknya dulu. Iya kan? Nah, kita Bapak juga sama kan, yang udah baik bagaimana lebih baik lagi Iya, kan gitu. harus Tentunya begitu. seperti itu. Pak, jadi kalau dilihat dari sisi Bapak sendiri itu sebetulnya masih sangat-sangat punya perjuangan untuk Kota Cilegon sebetulnya ya Pak ya. Untuk kemajuan daripada Kota Cilegon itu sendiri. ya selama kita dibutuhkan ya. Iya. Saya kan orangnya sama siapa aja nggak ada masalah gitu ya. Bukan orang yang apa ya, ada dendam dan nggak ada. Iya. Bagi saya, kita hidup cuma sekali aja kok, ngapain Benar lagi? itu, Pak. Ya kan? Bagaimana kita bermanfaat kan gitu kan Betul. ya. Dan jadi pemimpin itu kan dipertanggungjawabkan di akhirat kan. Benar itu Pak. Ya kan, ya mudah juga. Benar. Ya kan. Ya kan, makanya selalu saya bilang ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya? Benar Ya itu. kan, khawatir itu kan? Iya, iya. Karena itu yang sangat Allah sangat marah gitu kan. Iya benar itu. Artinya bahwa kabura maqtannya itu kan artinya bahwa Allah sangat membenci dengan orang-orang yang ngoceh doang, ngomong doang tapi tidak melakukannya. Alhamdulillah. Iya. Saya bersyukur kepada tim Pemda tentunya yang sangat profesional. 10 janji kampanye kita sudah kita laksanakan semuanya. Dan Betul. yang informasi KCS itu kan KCS ada 4 tuh kan semuanya udah. Iya, iya. Beasiswa full sarjana sudah. Iya benar Ya kan? dijalankan. UMKM di pinjaman kan udah. Berjalan, ya iya kan? benar. Bukan dikasih cuma-cuma. Iya kan? Terus berobat gratis ya kan, kesehatan udah. Ya kan? Atau lagi pengangguran, yaitu penurunan pengangguran waktu saya zaman jadi wali kota kan pengangguran 12,69%. Betul ya. Turun menjadi 10,13%, turun menjadi 8,05%, turun lagi menjadi 6,05 ya kalau salah ya. 6%-an lah. Jadi dari 12,69 jadi 6,05 kan cukup besar jauh, itu. ya kan 50%. 50% lah masuknya itu Ya, mah. tapi kalau yang masih nganggur ya pasti ada aja. Nggak mungkin nggak ada kan? Nggak mungkin dong. Tapi kan kita kan data BPS waktu itu kan. Iya benar. Ya nggak ada masalah lah itu. Tapi yang penting apa yang sudah kita bicarakan kita sudah laksanakan. Ya, Pak, bicara masalah pemerintahan, Bapak sekarang kan memang dasar awalnya seorang pebisnis ya Pak ya. Iya. Ya sekarang ini apa nih Pak bisnis-bisnis yang sedang dikembangkan dari Bapak sendiri? Ya bisnis itu kan mindsetnya menghasilkan uang. Ya, pastinya. Ya kan, ya saya juga kemarin kumpul-kumpul sama teman-teman, melihat bisnis-bisnis teman-teman seperti apa. Betul. Karena banyak waktu kita kan, kita teman-teman SMP lagi buka kafe, ada punya kafe dan yang lainnya lah. Ya tadi saya bilang baru terpikir ya bisnis yang ada dulu yang kita jalanin. Yang ada ya seperti perumahan itu kan. Perumahan Dulu masih kan kita berjalan punya perumahan subsidi kan, Bukit Taman Baru itu. Oh yang di Taman Baru itu Pak? Sekarang kan kita buka lagi di Bagendung. Oh ada lagi nih Pak. Ya, kemudian kedua nanti sama join sama si mantan bos saya kan gitu kan. Artinya kan jika nanti ada perumahan di sini. Dekat sini ada. Oh yang ada perumahan di situ yang masih beberapa gitu ya Pak? Belum dibangun. Belum dibangun baru atau ada pembangunan showroom BYD-nya dulu. Itu nanti ada perumahan ya. Itu planningnya berapa banyak itu Pak? Rencana untuk 300-an besar. cukup banyak kan, enak langsung keluar tol. Iya kan artinya memang areanya juga memang memadai ya. Bagus, areanya bagus. Tapi harganya bukan rumah subsidi kalau situ kan. Beda lagi ya Pak ya. Beda lagi. Gitu. Pak saya jadi marketing ya dong. Boleh, nggak ada masalah. Saling bantu nanti dapat insentif. Kan zaman sekarang begitu ya Pak ya. Iya, mau wajar punya lah. uang harus kerja keras. Betul. Kan gitu. Jadi kerja itu kan ada 3. Ya. Kerja kelas, kerja cerdas, Iya. kerja ikhlas. Nah itu yang Nah, itu kan kalau kerja keras, mohon maaf ini, belum tentu hasilnya juga sesuai. Betul, Kalau iya. kita timbangan. Tidak, Kerja cerdas, ya lumayan lah. Tapi kalau kerjanya ikhlas, insya Allah hasilnya lebih baik lagi. bahkan lebih besar gitu. Lebih ya, besar Pak, lagi dari apa yang kita harapkan, insya Allah. Jadi ikhlas kita nggak kenal waktu, nggak kenal apa. Iya. Kayak dulu kan kita pulang jam 12, jam 1:30 gitu. Pagi-pagi udah mulai sholat subuh lagi, keliling, itu muter aja kan. Ikhlas aja. Ikhlas aja, yang penting bagaimana hasilnya nanti kan yang Betul, ya. kuasa yang Masyarakat nentukan. yang lihat lah.
Tapi memang masih lebih condong ke perumahan gitu Pak, dengan Bapak sendiri? Ya, kondisi saat ini seperti itu, karena kondisi otomotif sekarang kan lagi nurun nih, kita tahu ya. Jadi saya juga, dulu kan saya 2005 Desember saya pindah ke Cilegon, dari kepala cabang di Tangerang, Cilegon. Dan dulu Cilegon ini nomor 14 dari 14 cabang. Ya, alhamdulillah setahun jadi nomor 2 gitu ya. Ya penjualannya masih 2 digit waktu itu. Penjualan saya terakhir itu tertinggi itu 318 unit satu bulan gitu ya. Tinggi dong. Dan ya, Pak? Cilegon jadi selalu setelah Pecenongan Cilegon atau kan Cilegon dulu gitu ya dulu ya. Ya, tapi sekarang balik lagi 2 digit lagi rata-rata. Malah lebih turun drastis sih jatuhnya. Iya, jadi artinya bahwa otomotif saat ini kalau kita ngelihat perkembangan sebuah kota, kalau saya karena kita orang otomotif ya, lihat penjualan kendaraannya dulu. Kalau penjualan kendaraannya dia bagus, berarti ekonominya lagi bagus. Tapi kalau penjualan kendaraannya lagi, mohon maaf, stay biasa-biasa aja, berarti ekonominya juga tumbuhnya biasa-biasa aja. Oh berarti apa memang pengaruh karena gara-gara defisit ini Pak? Pengertian defisit gimana tuh? Enggak lah, artinya kan seperti itu. Katanya disuruh hemat-hemat, nggak boleh belanja-belanja dulu gitu ya, kan. Pengertian defisit itu kan beda. Defisit anggaran itu kan sepengetahuan saya yang sifatnya dulu boros, bagaimana caranya diefisiensikan. Itu aja sih, tapi bukan berarti betul-betul defisit kan gitu ya. Iya. Jadi lebih ada untuk lebih mengaruhin bagaimana jangan sampai terlalu boros gitu kali ya Pak? Ya artinya penghamburan atau pembuangan uang yang memang kepentingannya tidak untuk masyarakat ya di-cut-cut-kan gitu ya. Ya Pak, kalau rumah menarik nih Pak ya, tapi kan kondisi sekarang itu apakah memang sedang menjajak lagi perumahan ini akan hidup kembali atau bagaimana sih Pak? Kalau dilihat dari sisi sekarang saya mau nanya, banyak orang jualan nih, ya kan? Kalau jualan makanan kan orang hanya merasakan makan. Iya betul. Jualan mobil kan orang cuma merasakan naik mobilnya. Naik mobilnya, ya kan? Kalau jualan motor, naik motornya. Motornya doang kan itu. Tapi kan pada saat mereka hujan, keluarganya ada di mana, segala macam. Untuk pahalanya banyak kan? Betul. Ya. Jadi kita memikirkan orang-orang yang notabene kalau perumahan subsidi itu orang yang pertama kali punya rumah. Baru pertama kali dia punya rumah, gitu maksud saya gitu loh. Nah terus kemudian yang kedua adalah kan angsurannya juga murah ya, cuma 1 jutaan ya. Nggak besar juga sih Pak ya. Besar. Pak, kan kondisi kadang sekarang kan banyak yang mengeluh gitu Pak, dengan kondisi penjualan rumah memang lagi stuck banget gitu kan. Nah itu tapi Bapak berani masih tetap menjalankan dari sisi itu. Itu dilihat dari peluangnya di mana gitu? Ya rumah itu kan kebutuhan. Daripada dia ngontrak, sekarang angsuran cuma 1 juta. Kan rumah subsidi, 1.200.000-an lah kurang lebih. Ya kan? Nah, terus kemudian biaya-biayanya juga kan lebih murah. Sekarang kita membantu orang yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah, kan kita pahala. Gitu aja kan ya. Iya, artinya jadi kita ngontrak tapi milik gitu ya Pak ya. Karena rumah subsidi di Kota Cilegon dulu pertama kali, sepengetahuan saya, ini mohon maaf kalau saya salah, rumah subsidi di Kota Cilegon pertama kali Taman Baru. Pertama itu ya? Iya, karena dulu banyak orang Cilegon yang pindah ke Serang, perbatasan, karena kan memang tanah di sana mungkin lebih murah. Maka saya bikin ide perumahan Bukit Taman Baru itu. Ya kan, alhamdulillah tuh laris manis di situ. Nah setelah itu kan baru muncul yang subsidi yang lain gitu. Maksudnya seperti itulah. Jadi artinya memang karena kita tahu tanah di Cilegonnya cukup mahal. Betul ya. Ya kan nggak murah gitu. Di sebelah kita lebih murah kan gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi intinya kita ya kalau saya nggak bisa ngebantu lagi secara yang lain ya saya bantu rumah subsidi lah. Cuma memang kendalanya banyak di masalah-masalah. Kalau dulu ada istilah BI checking ya. Iya, BI checking. KTP diperiksa dulu dan yang lainnya gitu loh. Karena pinjaman banyak yang mudah sekarang gitu ya. Mungkin bayarnya nggak teratur atau apa segala macam sehingga kurang baik di pendataan BI checkingnya gitu. Oh gitu. Berarti sekarang katanya lebih dipermudah begitu Pak? Ya dia sangat dipermudah. Sangat dipermudah. Sangat dipermudah sebetulnya untuk rumah subsidi. Sekarang bahkan mohon maaf, ojek online juga udah mulai bisa kok. Bisa ngambil ya Pak ya? Bisa ngambil ojek online juga. Jadi bisa
yang belum punya rumah bisa ada jatuhnya ya. Wah, luar biasa sekali nih Pak ya. Pak, terakhir nih Pak, gambaran Bapak sebagai, ya minimal walaupun bagaimana Bapak kan sebagai ketua daripada Gerindra sendiri Pak. Pak, bagaimana perkembangan Gerindra sendiri di Kota Cilegon? Ya alhamdulillah baik-baik aja. Nanti kita hari Minggu ada pertemuan juga Gerindra, kita rapat Gerindra. Jadi sosialisasi tetap ya. Jadi memang biasanya kan kegiatan-kegiatan itu ada mendekati pileg dan pilkada atau dan yang lainnya. Tapi ya untuk menjaga silaturahim kita bersama, kita ada agenda-agenda memang yang diperintahkan dari pusat yang memang kita harus sampaikan juga ke PAC kita masing-masing gitu ya. Jadi atau hal-hal yang memang menjadi pertanyaan juga dari teman-teman Gerindra juga ya akhirnya kita kumpul gitu lah, artinya seperti itu. Informasi-informasi terutama kan karena Gerindra kan sekarang kan punya gubernur. Jangan gubernur, presiden aja ada kan. Iya. Kalau untuk Banten maksudnya gitu kan. Gubernur Banten, terus kemudian punya Pak Presiden. Iya kan. Perihal mengenai MBG. Betul ya. Kan programnya gubernur juga sekolah gratis ya, sekolah SMK, SMA. Terus kemudian Bang Andra juga untuk jalan, perbaikan jalan juga yang memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat Kota Cilegon pertama. Pak, menurut Bapak, tadi kan kita bicara ada MBG nih Pak. Menurut Bapak sendiri, tanggapan daripada MBG sendiri kan banyak nih Pak sekarang isu-isunya ya. Seperti keracunan, seperti nasinya itu agak sedikit basi gitu Pak. Nah, tanggapan-tanggapan dari pihak Gerindra khususnya lah untuk mengetahui bagaimana orang itu tidak menjadi satu boomingnya itu pemberitaan seperti itu gitu loh Pak. Ya tanggapan saya pribadi aja. Ya, tanggapan Bapak aja. Kalau itu kan jangan di suas-suas tingginya, ya, Bapak aja. Yang pertama ini sangat baik. Sebetulnya ya. Luar biasa. Ya tahu kan? Ya. MBG ini dibangun ini bukan ribuan loh, puluhan ribu loh. Betul, iya. Ya kan? Nah terus kemudian yang kedua, kalau yang bekerja di situ katakanlah 30 orang aja kali aja. Betul. Ya, udah berapa ratus ribu yang bekerja. Benar. Kemudian yang kedua, kebutuhan ekonomi akan tumbuh di situ. Betul. Ya kan perekonomian. Kenapa? Butuh telur. Iya. Ya kan? Butuh lauk ya. Butuh lauk dan yang lainnya, sayur, ya kan? Betul, karena satu dapur itu sepengetahuan saya itu minimal 3.000 murid. Iya, betul itu. Ya kan? Artinya apa? Kebutuhannya banyak kan? Seperti Cilegon aja kurang lebih kalau saya hitung ada 50-an lebih. Ya kan? Artinya kan cukup besar. Besar ya, betul. Ya kan? Perekonomian akan tumbuh. Betul. Ini hebatnya Pak Prabowo nih, ya. Buat konsepnya ya. Iya, buat konsepnya. Perekonomian tumbuh, orang banyak bekerja di situ. Ya kan? Seperti itu kan? Iya. Nah, manfaatnya kan banyak sebetulnya. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya, terbalik ini justru. Kalau dari Jakarta menuju Merak, setiap hari pernah dihitung nggak ada berapa ratus ribu orang yang dari Jakarta menuju ke Merak? Betul. Pada saat katakanlah tidak ada masalah kecelakaan di jalan tol, apakah ribut nggak? Oh, kalau nggak ada kecelakaan nggak ribut. Nggak ada, kalau nggak ada kecelakaan ya nggak ribut. Tapi kalau ada satu kecelakaan, ada bus atau ada mobil segala macam, masuk orang nggak? Masuk orang, Masuk bahkan berita. bisa lebih berita yang lebih kan. Nah ini juga MBG juga begitu. Maksudnya gitu kan? Berapa ribu yang ada di Indonesia? Betul ya. Bahkan planningnya kan puluhan ribu kan gitu kan? Nah terus kemudian ada masalah 1, 2, 3 tempat kan, kok kenapa jadi masalah semuanya? Betul juga ya. Logikanya kan begitu, betul nggak? Benar. Kemarin kan terjadi di Jawa Barat, namanya kan cuma Jawa Barat aja ada berapa banyak secara totali? Iya. Iya kan, betul nggak? Betul. Cuma ada 1 atau 2 kan? Tapi kan digaungnya iya benar. lebih dahsyat gitu. Nah, kita jangan lihat itunya lah kalau menurut saya. Betul. Kita ngelihat tujuannya, ya kan? Tujuannya adalah bagaimana Pak Presiden ini sangat luar biasa memplanning. Planning itu kan nggak ujuk-ujuk bayi lahir langsung jalan ibaratnya. Betul, kan gitu iya, kan semua berproses. Siap. Nah, ini adalah bagian daripada proses itu gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya kan? Jadi 2045 itu kan sekarang berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi ya. Nah kan kalau memang mereka ya kan ini kan dibantu oleh pemerintah. Betul, yang sangat luar biasa menurut saya, attention. Di zaman-zaman presiden-presiden dulu kan nggak ada program seperti ini. Iya, bahkan nggak ada kepikiran seperti ini mungkin kan gitu kan. Nah kita harus hargai itu, idenya beliau ini sangat luar biasa gitu loh ya, dalam rangka
mendidik generasi muda, anak-anak Gen Z sekarang, nanti ke depannya intinya lebih cerdas gitu ya. Kan betul. Seperti itu. Benar. Ya kan? Kayak dulu kan, mohon maaf saya ingat banget, pagi-pagi saya wajib minum susu waktu kecil. Tujuannya ternyata kan ada perbedaan. Ya. Untuk lebih mencerdaskan kita ya. Artinya kan begitu. Supaya kan makanannya juga kan di dapur MBG itu kan sebetulnya sepengetahuan saya, karena saya belum punya dapur. Betul. Ya kan? Yang pertama kan ada ahli gizinya di situ. Betul ya. Kedua ada accountingnya, yang ketiga ada ahli dapurnya dan yang lainnya gitu ya. Jadi artinya kan ada controlling di situ. Benar. Dari ahli gizi dan yang lainnya. Ya notabene memang ini perintah pusat bahwa makanan yang diberikan itu adalah makanan yang bergizi. Makanya kan MBG makan bergizi gratis kan gitu. Gitu. Artinya kita nggak terlalu harus ikut asumsi seperti itu ya. Jangan terlalu itulah menurut saya. Mohon maaf ini. Tadi kan saya bandingin kan. Iya betul. Berapa ratus ribu orang menuju ke Merak. Iya. Ada masalah nggak kalau mamanya dia selamat? Tidak ada. Ya kalau selamat kan aman-aman aja. Nggak ada masalah, nggak ada berita di koran. Betul. Tapi pada saat ibaratnya ada satu bus atau kecelakaan yang menuju ke Merak, segala macam, masuk koran nggak? Heboh nggak? Lebih luar biasa heboh. Bahkan TV juga bisa mengeberbarkan. Sama kan ini kan. Iya. MBG ini kan dibangun di seluruh sampai Papua dan yang lainnya. Ya kan? Betul. Ya kan ini kan baru muncul 1-2 gitu kan, ibaratnya kan belum terlalu, menurut saya seperberapanya sih, berapa persennya sih yang bermasalah gitu kan. Benar ya itu. Tinggal nanti itu diperbaiki cara kontrolnya aja menurut saya seperti itu. Karena ada BGN-nya juga pasti turun tangan lah. Tapi menurut Bapak sendiri secara manajemennya bagus nggak sih itu Pak dengan adanya MBG itu sendiri? Sangat bagus lah. Sangat bagus. Yang pertama anak-anak kan makannya yang higienis. Iya. Yang kedua ya kan, mohon maaf, pastikan bersih. Iya. Dan yang lainnya udah dikontrol dan yang lainnya gitu loh, maksud saya gitu loh. Iya. Cuma mungkin, ini mohon maaf ini, yang punya dapur-dapur MBG-nya, ya kan sudah ada alokasi dananya. Jadi sesuaikan dengan alokasi dana itu. Betul. Artinya jangan pakai ada untung lagi dari yang lainnya. Dari keuntungan itu, mamanya mohon maaf yang kayak kemarin sumbangkannya di TVC. Itu kan jadi booming juga itu Pak. ya mungkin ya. Artinya apa, standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu ya kita jalankan seperti itulah menurut saya segitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk Cilegon sendiri memang masih baik-baik aja ya Pak. Ya, insya Allah ya. Cilegon sendiri kan sudah ada beberapa bangunan gitu ya. Iya. Karena memang ini program kan estafet. Iya. Nggak bisa langsung. Lu punya MBG kan harus disurvei dulu. Betul itu. Ya kan atas nama yayasan. Terus kemudian yang kedua titik lokasinya. Yang ketiga tidak boleh berdekatan kan gitu kan. Betul ya. Artinya jarak ya. Jaraknya. Terus kemudian dilihat ada 3.000 orang maksimal 4.000 ya kalau tidak salah ya. Karena saya belum punya MBG nih. Oke. Pak, sebenarnya masih banyak nih Pak Heldi, kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak Heldi ya. Yeah. Tapi karena waktu ini kita sudah sangat, apalagi Pak Heldi kan pasti walaupun belum tidak wali kota, aktivitas masih tetap aja berjalan dengan yang sangat luar biasa juga nih. Tadi juga kan habis motivasi juga kan. Kayaknya Bapak, ibu-ibu pasti seneng nanti Pak nih dengan adanya ini. Karena Bapak kan idola banget ya. Mudah-mudahan aja. Idola siap. Mudah-mudahan kita masih ada waktu lagi nanti ke depannya Pak, kita bisa buat talk show lagi nih gitu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Demikianlah para pemirsa BJTV, kita berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian SHMH dalam periode 2021 sampai 2025. Dan beliau pada saat itu sangat diidolakan bagi ibu-ibu khususnya gitu. Ya. Karena beliau ini sangat humble, friendly. Pokoknya semua itu ada di Pak Wali Kota Heldi ini sendiri. Demikianlah kita akan bertemu kembali dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heldi. Thank you. Terima kasih.